Sobat investor, kabar mengejutkan datang dari jagat bisnis digital Indonesia. Salah satu nama besar di dunia investasi dan energi nasional, Garibaldi Thohir, alias Boy Thohir, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris di PT Goto Gojek Tokopedia, terhitung sejak 2 Mei 2025. Keputusan ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan langkah strategis yang menandai perubahan fokus Boy Thohir untuk kembali membesarkan kerajaan bisnis keluarganya. Di tengah upaya Goto melakukan konsolidasi dan efisiensi besar-besaran, hengkangnya sosok seperti Boy Thohir memicu banyak pertanyaan. Apa dampaknya bagi arah perusahaan ke depan? Apakah ini sinyal perubahan lanskap kekuatan di balik layar startup teknologi terbesar di Indonesia? Sobat investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Sobat investor, tak hanya Boy Thohir yang angkat kaki dari Goto. Di saat yang hampir bersamaan, Pablo Malay, salah satu direktur di jajaran manajemen, juga resmi mengundurkan diri dari posisinya. Dua nama besar keluar dalam waktu berdekatan, ini bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap biasa. Pablo dikenal sebagai figur strategis dalam transformasi operasional Goto, khususnya saat perusahaan menghadapi tekanan efisiensi, dan arah baru pasca go public. Ketika dua tokoh penting memilih meninggalkan kapal, banyak yang mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di dalam tubuh Goto? Apakah ini bagian dari restrukturisasi besar, atau sinyal bahwa dinamika internal makin kompleks dan perlu perhatian investor lebih dalam? Sobat investor, ternyata pengunduran diri Boy Thohir dan Pablo Malay bukanlah yang pertama. Hanya 2 hari sebelumnya, tepatnya pada 30 April 2025, dua tokoh kunci lain juga mundur dari jabatannya. Thomas Christian Husted, yang menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur, dan Nila Marita Indreswari, seorang direktur, turut mengajukan pengunduran diri. Ini seperti efek domino di jajaran pucuk pimpinan Goto. 4 nama besar, yang selama ini menjadi bagian dari strategi dan arah perusahaan, memilih untuk meninggalkan pos mereka dalam waktu berdekatan. Tentu ini bukan peristiwa yang bisa dianggap angin lalu. Bagi investor, ini jadi sinyal yang wajib diamati. Apakah Goto sedang merombak total manajemen, atau ada agenda restrukturisasi lebih besar yang sedang disiapkan di balik layar? Sobat investor, bayangkan, ini seperti sebuah papan catur yang sedang diacak ulang. Dalam waktu kurang dari seminggu, 4 tokoh penting Goto memilih mundur dari jajaran manajemen. Ini bukan sekadar pergantian posisi biasa. Ini adalah sinyal kuat, terjadinya perombakan besar di level strategis perusahaan. Mulai dari Boy Thohir sebagai komisaris, Pablo Malay sebagai direktur, hingga Thomas Husted dan Nila Marita, semua mundur hampir bersamaan. Buat kita para investor, peristiwa ini harus jadi perhatian serius. Karena ketika pemain utama di belakang layar mulai berganti, bisa jadi arah cerita bisnisnya juga akan berubah. Apakah ini bagian dari strategi penyegaran, atau justru pertanda perusahaan sedang menghadapi tantangan struktural yang lebih dalam? Tapi sobat, penting untuk kita pahami, meskipun keempat nama besar ini sudah mengajukan pengunduran diri, semuanya belum resmi berlaku. Kenapa? Karena sesuai aturan pasar modal, keputusan seperti ini harus menunggu restu dari para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang akan datang. Artinya, sampai ketok palu resmi dilakukan, mereka secara administratif masih tercatat sebagai pejabat aktif. Proses ini bukan cuma formalitas, tapi juga mencerminkan prinsip tata kelola yang baik, di mana keputusan strategis besar tetap melalui mekanisme persetujuan kolektif. Jadi, buat sobat yang melek saham, penting untuk mengikuti rapat umum pemegang saham tahunan ini, karena bukan cuma menentukan nasib direksi, tapi juga bisa jadi petunjuk arah strategi Goto ke depan. Apakah akan ada penyegaran? Atau justru pergantian arah? Nah sobat investor, menariknya, Goto nggak tinggal dia menghadapi dinamika ini. Dalam pernyataan resminya, perusahaan menyebutkan akan segera mengajukan nama-nama baru untuk mengisi kekosongan kursi di Dewan Komisaris dan Direksi. Bahkan, Goto juga berencana menambahkan calon komisaris independen yang baru. Langkah ini tentu jadi sinyal bahwa perusahaan sedang menyusun ulang fondasi manajemen mereka.
Ini penting, karena keberadaan komisaris independen bukan cuma pelengkap formalitas, tapi juga menjadi penjaga tata kelola perusahaan yang sehat, serta memastikan setiap keputusan bisnis tetap berpihak pada kepentingan pemegang saham. Jadi sobat investor, siapa pengganti Boy Thohir dan nama-nama besar lainnya, bakal jadi penentu arah baru Gotoh. Bisa jadi, ini momen kebangkitan. Tapi, juga bisa jadi awal transisi yang penuh tantangan. Sobat investor, semua langkah ini, dari pengunduran diri para tokoh penting, hingga rencana penunjukan nama-nama baru di jajaran direksi dan komisaris, bukan terjadi begitu saja. Gotoh menegaskan bahwa semua ini adalah bagian dari penyesuaian strategis. Tujuannya jelas, menjaga kesinambungan operasional, dan memastikan bahwa tata kelola perusahaan tetap sejalan dengan aturan pasar modal Indonesia. Dalam dunia investasi, keberlanjutan dan kepatuhan bukan cuma soal administrasi, tapi soal kepercayaan investor. Perusahaan yang mampu beradaptasi secara strategis, apalagi di tengah tantangan teknologi dan perubahan manajemen, punya peluang lebih besar untuk bertahan dan bahkan bangkit. Jadi, meski situasinya tampak penuh gejolak, ada potensi arah baru yang lebih sehat, lebih terstruktur, dan mungkin lebih menjanjikan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gojek Tokopedia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, siapa sebenarnya yang punya Gotoh ini? Ternyata, pemegang saham terbesarnya itu bukan orang Indonesia, tapi perusahaan dari Singapura, namanya SVF GT Supco. Mereka punya sekitar 7,6% saham. Tapi, yang lebih menarik lagi, sebagian besar saham Gotoh, nyaris 78%, justru dipegang oleh masyarakat luas. Artinya, Gotoh ini sepertinya dimiliki rakyat juga. Meskipun yang punya suara terbesar tetap si perusahaan Singapura itu. Ini menarik, karena perusahaan teknologi raksasa, tapi mayoritas sahamnya di tangan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi keuangannya? Ternyata, aset Gotoh ini menyusut, dari 54 triliun rupiah di akhir 2023, jadi 43,2 triliun di akhir 2024. Ekuitasnya juga ikut turun, dari 35,7 triliun, jadi 30,4 triliun. Angka yang tidak kecil. Tentu, ini jadi catatan penting yang perlu dicermati. Perusahaan sebesar Gotoh, aset dan ekuitasnya kok bisa menyusut? Ada apa di balik angka-angka ini? Tapi, tunggu dulu. Di tengah kabar kurang sedap, soal aset dan ekuitas yang menyusut, ada sedikit angin segar. Utang Gotoh, atau istilah kerennya liabilitas, justru berkurang lumayan banyak, dari 18,3 triliun, menjadi 12,8 triliun. Selain itu, pendapatan Gotoh juga sedikit meningkat, dari 14,7 triliun, menjadi 15,8 triliun. Artinya, meskipun asetnya turun, Gotoh masih bisa menghasilkan uang lebih banyak. Ini seperti sebuah paradoks, di mana aset menyusut, tapi pendapatan malah naik. Nah, sekarang kita lihat lagi ke bagian pengeluarannya. Beban pendapatan Gotoh naik, dari 5 triliun, menjadi 7,4 triliun. Artinya, untuk mendapatkan pendapatan yang sedikit lebih tinggi tadi, mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Tapi, ada kabar baiknya, total biaya dan beban Gotoh secara keseluruhan, justru turun drastis, dari 25 triliun jadi 18,1 triliun. Ini seperti orang yang tadinya boros di banyak hal, lalu mulai pintar-pintar memangkas pengeluaran. Jadi, meskipun beban pendapatan naik, secara total, pengeluaran Gotoh berhasil ditekan. Ini lagi-lagi merupakan hal menarik. Dan, inilah yang mungkin jadi kabar paling menggembirakan, setidaknya di atas kertas. Kerugian Gotoh menyusut drastis. Dari rugi 90,5 triliun di tahun 2023, menjadi hanya 5,4 triliun di tahun 2024. Angka penurunannya sungguh fantastis. Rugi per sahamnya juga ikut menciut, dari Rp85 jadi tinggal Rp5. Ini seperti perusahaan yang tadinya bocor di banyak tempat, lalu berhasil menambal hampir semua lubang.
kerugian yang berkurang begitu jauh menjadi sinyal positif. Apakah ini pertanda Gotoh mulai menemukan jalannya menuju profitabilitas? Kita lihat saja nanti. Tapi, jangan terlalu cepat bersorak. Meskipun kerugiannya berkurang jauh, Gotoh masih mencatatkan angka merah dalam hal imbal hasil aset dan ekuitas. Return on assets mereka, minus 12,6%. Artinya, dari setiap aset yang dimiliki, Gotoh masih belum bisa menghasilkan keuntungan. Begitu juga dengan return on equity yang minus 17,9%, menunjukkan bahwa modal yang ditanamkan pemegang saham belum menghasilkan keuntungan. Ini seperti orang yang sudah berhasil mengurangi kerugian, tapi bisnisnya masih belum benar-benar menghasilkan untung. Jadi, perjalanan Gotoh ini masih panjang, dan penuh tantangan, tapi menyimpan harapan. Lebih dalam lagi kita lihat, margin keuntungan bersih Gotoh masih negatif, minus 34,3%. Artinya, dari setiap pendapatan yang mereka dapatkan, masih ada kerugian yang cukup besar. Namun, ada sedikit kabar baik soal utang. Rasio utang terhadap ekuitas Gotoh ada di angka 42,1%. Ini menunjukkan bahwa utang mereka masih dalam batas yang wajar, dibandingkan dengan modal yang mereka punya. Jadi, meskipun belum untung, Gotoh tidak terlalu terbebani oleh utang. Ini potret yang kompleks, antara harapan dan tantangan, antara penurunan kerugian dan margin yang masih negatif. Perjalanan Gotoh ini masih akan menarik untuk diikuti. Terakhir, kita lihat aliran uangnya. Di tahun 2024, Gotoh masih menggunakan cukup banyak uang untuk operasional, sekitar 622 miliar rupiah. Ini seperti perusahaan yang masih butuh biaya untuk menjalankan roda bisnisnya sehari-hari. Tapi, yang lebih besar lagi, mereka mengeluarkan banyak uang untuk investasi, mencapai 10,3 triliun rupiah. Ini bisa jadi pertanda, Gotoh sedang gencar membangun aset atau mengakuisisi perusahaan lain, demi pertumbuhan di masa depan. Jadi, meskipun masih nombok dalam operasional, Gotoh ini berani berinvestasi besar. Apakah langkah ini akan berbuah manis? Hanya waktu yang akan menjawab. Nah, dari mana Gotoh mendapatkan uang untuk membiayai semua itu? Ternyata, ada aliran dana masuk dari aktivitas pendanaan, sekitar 4,7 triliun rupiah. Ini bisa jadi dari pinjaman baru atau suntikan modal dari investor. Menariknya, meskipun ada dana yang masuk, total kas Gotoh tetap menyusut, 6,2 triliun rupiah, di tahun 2024. Artinya, pengeluaran Gotoh masih lebih besar dari pemasukan, meskipun ada tambahan dana dari luar. Ini potret yang kompleks, antara upaya mencari pendanaan, dan kenyataan bahwa uang kas tetap terkuras. Jadi, begitulah potret Gotoh saat ini. Bantahan keras soal merger dengan Grab, fokus pada perbaikan kinerja yang terlihat dari penurunan angka kerugian yang signifikan, meskipun margin keuntungan masih negatif. Aset dan ekuitas menyusut, tapi utang berhasil dikurangi. Pendapatan sedikit naik, tapi beban pendapatan juga bertambah. Arus kas operasional masih negatif, tapi investasi tetap digenjot. Dan, meskipun ada suntikan dana, kas tetap terkuras. Ini bukan cerita sukses yang gegap gempita, tapi juga bukan kebangkrutan yang mengerikan. Ini adalah perjalanan panjang sebuah perusahaan teknologi raksasa, yang sedang mencari keseimbangan, antara pertumbuhan dan profitabilitas, antara harapan dan kenyataan pahit. Kita lihat saja, babak selanjutnya akan seperti apa. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Gimana? Apakah sobat menemukan insight menarik dari video kali ini? Jangan lupa, dalam dunia investasi, konsisten belajar adalah kunci keberhasilan. Jika sobat punya pertanyaan atau ide untuk topik selanjutnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, untuk terus mendapatkan konten edukasi seputar pasar modal, yang pastinya akan sangat berguna. Terima kasih banyak sudah menonton, nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.